Benar Bapa, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, itulah Yesus Kristus Juru Selamat kami. Pada kesempatan saat sore hari ini ya Tuhan, kami boleh menikmati akan anugerah dan kemurahan-Mu. Kalau pada saat sore ini kami juga dapat beribadah di tempat rumah-Mu, bait-Mu di tempat ini ya Tuhan, dan hamba-Mu juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan firman. Mari Tuhan, Engkau tolong, enggak apa yang hamba-Mu sampaikan, Engkau akan urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga seluruh jemaat-Mu yang menyaksikan dan mendengarkan mereka boleh diberkati dan mereka boleh mengerti dan memahami apa yang akan hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Tuhan, untuk jamah dan sucikan pikiran dan pendengaran kami, sehingga kami semua yang saat ini mendengarkan firman Allah kami diberkati dengan limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba menyerahkan seluruh pemberitaan firman-Mu pada saat sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara semua yang saya kasihi, pada kesempatan yang sungguh berbahagia pada minggu ini kita boleh Kamis sore ini kita boleh bersama-sama untuk beribadah dalam rangka kita memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dalam kehidupan kami. Mari kita akan membuka langsung di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 tentang kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara semua yang terkasih, pada kesempatan hari ini kita sungguh berbahagia kalau kita masih dapat merayakan tentang kenaikan Yesus Kristus dalam sejarah kita, sejarah yang kita dengar dan sejarah kita yang dapat memahami bahwa benar Yesus itu adalah Allah dan Tuhan yang telah naik ke surga. Ada suatu pertanyaan, untuk apa Yesus naik ke surga? Sekali lagi ada suatu pertanyaan, mengapa Yesus itu naik ke surga? Atau untuk apa Yesus naik ke surga? Perlu kita harus mengerti Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita menyadari betapa pentingnya Yesus naik ke surga. Bagi kita orang-orang yang percaya, pertama Bapak Ibu yang saya kasih, untuk apa Yesus naik ke surga? Yang pertama, supaya Tuhan menyediakan tempat bagi kita di surga. Yang pertama, Tuhan menyediakan tempat kita di surga. Puji bagi nama Tuhan. Coba kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-1 mulai. Yohanes 14 ayat yang pertama mulai. Janganlah gelisah. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada,
kamu pun berada. Puji bagi nama Tuhan. Yesus naik ke surga, yaitu menyediakan suatu tempat bagi kita, orang-orang yang percaya. Ayat yang pertama tadi dia katakan bahwa jangan gelisah. Banyak orang hatinya gelisah karena sulit untuk memperoleh satu tempat tinggal, kediaman di bumi ini. Namun satu hal kita bersyukur, kita berterima kasih bahwa Yesus naik ke surga. Ada sesuatu yang Tuhan telah sediakan bagi kita, yang Tuhan telah lakukan bagi kita, yaitu menyediakan tempat di surga itu bagi kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada. Sungguh kita berbahagia bagi orang-orang yang percaya. Kita bangga memiliki Allah yang begitu peduli, tidak hanya kita ada di muka bumi ini saja. Allah peduli bagi kita, tapi sesudah kita hidup di muka bumi ini, Allah lebih peduli menyediakan tempat bagi kita untuk kekekalan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, suatu tempat yang Tuhan sediakan menjadi suatu kerinduan setiap umat manusia di muka bumi ini. Tidak ada seorang pun kalau kelak dipanggil Allah, artinya meninggal dunia, mereka tidak memiliki kerinduan untuk masuk api penghukuman yang kekal. Semuanya ingin memasuki suatu kehidupan yang kekal, memiliki kerinduan untuk hidup yang kekal di sana, yang damai, yang sejahtera, yang penuh dengan sukacita. Ini menjadi kerinduan bagi setiap umat manusia di muka bumi ini. Namun perlu kita perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus yang telah disaksikan oleh para murid tadi. Ada sesuatu Tuhan pesankan bagi para murid itu, bahwa untuk memperoleh suatu hal yang begitu luar biasa yang belum pernah dialami oleh para murid itu, dia harus tinggal, yaitu di Yerusalem. Tidak diperkenankan untuk mereka keluar dari Yerusalem sampai janji Tuhan itu dipenuhi. Puji bagi nama Tuhan Bapak Ibu. Ada sukacita yang begitu luar biasa bagi orang-orang yang percaya. Sewaktu orang percaya dipanggil Tuhan, dia tidak ada rasa duka, dia tidak ada rasa susah. Karena apa, saudaraku? Alkitab ini, ayat ini telah menjamin, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi. Saudaraku, Tuhan katakan Yesus kembali ke tempat asalnya di surga itu. Dan apa yang terjadi, saudaraku, karena dia berasal dari sana, dan mereka akan mengerti bahwa Yesus itu ada di sana juga, karena itu tempatnya. Tidak akan menjadi kesasar, saudaraku. Pada perjamuan kudus awal bulan ini, saudaraku, saya saksi. Saya ke tempatnya Bu Doni hari Minggu, Senin sore. Saya sudah ke situ mungkin 3 kali, kalau tidak 4 kali. Tapi saya cari itu hampir 45 menit. Bang, itu yang menjadi tanda bagi kami. Tempatnya Pak Doni itu depannya ada mangga. Waktu itu kami nggak ngerti kalau mangganya itu sudah dipotong, saudara. Saya sama istri sampai ayo tanya sama Pak Jadi, Bu Jadi. Betul, akhirnya saya muter itu berkali-kali, saudaraku. Tempatnya Pak Doni sampai gang-gang 3 itu juga. Akhirnya saya tanya kembali tempatnya Pak Jadi, ketemu Jadi. Saya tanya, gangnya mana? Ya itu gang 2 persis, 50 meter dari situ.
Saya balik sana lagi, 50 meter kok nggak ada. Istri saya suruh tanya saudaraku, pas tanya tetangga timurnya itu dekat musola sudah ada. Pak Doni Mangkadung sudah pergi karena nunggu kami lama. Karena kami nggak tahu lokasinya itu ya, sudah berubah depannya, rumahnya itu juga sudah dirubah bentuknya saudaraku. Kami bingung sama istri, tapi kita melihat Tuhan Yesus tidak akan kesasar untuk ke tempat tinggalnya karena dia tahu suatu lokasinya, dia tahu persis keadaan di sana karena dia ada berasal dari sana, saudara. Puji bagi nama Tuhan. Orang yang percaya dengan Tuhan Yesus dibawa ke sana tidak akan kesasar, saudaraku. Rumahnya sudah disediakan, apa yang kita perlukan Tuhan cukupkan. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, bahwa kita akan baca lebih dahulu Yohanes pasal 8, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-21, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-21. Tolong Mbak Dia baca Yohanes 8 ayat 21 mulai. Yohanes 8 ayat 21. Yesus bukan dari dunia ini. Ya, terus? Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ya, terus dua-dua. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ya, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, Kamu berasal dari bawah. Kamu berasal dari bawah. Aku dari atas. Aku dari atas. Kamu dari dunia ini. Kamu dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Aku bukan dari dunia. Dia dari surga. Dia dari atas. Sehingga kalau Yesus naik ke surga, kembali ke tempatnya, ke tempat kerajaan Allah itu. Sehingga saudaraku, tadi Tuhan katakan, kemana aku pergi, kamu tidak akan mencapai ke sana oleh karena dosamu. Nah, untuk mencapai ke sana, itu perlu dosa itu disucikan, diampuni. Nah, bagaimana dosa itu disucikan? Melalui korban Yesus di kayu salib. Itulah kuasa darah Yesus itu menghapus dosa, yaitu melalui kita percaya dengan Yesus itu dan pengorbanannya untuk kita. Nabi Yesaya katakan, dia adalah orang yang begitu jelek rupanya, orang memandang pun tidak, tapi sebenarnya kesengsaraan apa yang dialami bukan oleh karena dia berbuat salah, tapi oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita, oleh pelanggaran-pelanggaran manusia, oleh pelanggaran-pelanggaran dosa, saudara. Itu yang membuat orang tidak akan dapat menuju di mana Yesus ada di sana. Untuk menuju ke tempat sana tadi, perlu hidup kita untuk menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Kita sungguh bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah karena kita telah memiliki iman, sesuatu yang membentuk hidup kita, membangun iman kita, saudaraku, untuk dapat mengerti akan kehendak Allah. Kehendak apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan kita sebagaimana umat-umat kepercayaannya. Yang kedua, saudaraku, untuk apa Yesus naik ke surga? Yang kedua, supaya kita dipenuhi akan Roh Allah, ya. Mencurahkan Roh Tuhan, Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita baca di dalam Yohanes 14, memberikan kekuatan dan penghiburan. Tolong Mbak Dia, Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat 26.
Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa yang akan diutus oleh Bapa, dalam namaku. ya, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. amin. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, penolong, penjaga, melindungi. Jadi betapa pentingnya kita orang percaya untuk menerima kepenuhan Roh Kudus itu, sehingga Tuhan pesankan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5 di sana katakan, kamu tinggal dulu sampai menunggu janji Bapa, yaitu kepenuhan pencurahan Roh Kudus itu. Karena apa? Karena Roh Kudus itu memberikan suatu penghiburan di tengah-tengah kesulitan kehidupan, membuat orang banyak susah. Dan kesusahan itu terus berlaku dan berlaku. Namun Allah mengutus Roh Kudus itu memberi kekuatan, memberi kemampuan, bahkan memberi pertolongan dan memberikan penghiburan bagi kita. Betapa senangnya saudaraku kalau kita oleh Allah sering kita dibawa ke padang gurun berbicara tentang kesulitan hidup. Toh itu tidak membuat kita putus asa. Tuhan selalu memberi kekuatan, Roh Kudus selalu menguatkan, Roh Kudus selalu menguatkan, sehingga di dalam berjalan di padang gurun kita boleh lalui bersama-sama dengan Tuhan. Begitu juga di saat badai datang, tidak membuat kita takut, tidak membuat kita bimbang, tapi justru Roh Kudus memberikan kekuatan, semangat, keberanian yang begitu luar biasa. Itu pentingnya. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga, menunggu para muridnya itu untuk menerima janji dari Bapa. Itulah kepenuhan Roh. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu, kita akan membaca untuk apa Yesus naik ke surga, supaya kita menjadi saksi. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Coba Mbak Dian baca lagi. Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem ya. dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pentingnya, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Allah memberikan suatu kuasa. Kuasa tidak untuk menghancurkan orang, tapi kuasa untuk menguasai diri kita, itu juga kuasa. Kuasa untuk mengendalikan diri kita, itu juga kuasa dari Allah. Tidak hanya hal-hal yang sifatnya jasmani saja, tapi hal yang rohani juga. Menjadi saksi, saudaraku, perlu mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Allah. Kalau kita mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Allah, sadar atau tidak sadar, kita telah dipakai oleh Allah menjadi saksinya Kristus. Karena pengalaman pribadi dengan Allah itu akan membentuk suatu kehidupan karakter kita. Apa yang menjadi, saya katakan tadi, kesulitan? Apakah itu usaha? Apakah itu pergaulan dan sebagainya? Allah tahu bahwa kesulitan itu, dan Tuhan hadir di situ, kita dapat keluar dari persoalan itu. Pengalaman pribadi. Saya yakin dan saya percaya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing saudaraku, memiliki suatu pengalaman pribadi masing-masing dengan Allah yang begitu luar biasa. Apakah dia sakit, Tuhan jamak sembuhkan? Apakah di dalam kelemahan Tuhan kuatkan? Ini yang menjadi modal kita untuk dapat kita dipakai menjadi saksi Kristus. Tuhan tahu, tidak hanya kita disediakan tempat
dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi kita perlu menjadi saksi bagi banyak orang. Apakah kita harus ngomong banyak? Tentu tidak. Mungkin lewat karakter kita berbeda, saudaraku. Orang lain akan tertarik. Kita berada di dalam terang Allah. Kita berada di dalam suasana sukacita, damai dan sejahtera. Meskipun dunia banyak meneteskan air mata menghadapi kesulitan yang terjadi, tapi kita enjoy. Kita berjalan bersama Allah. Mengapa demikian? Karena kita yakin dan kita percaya Allah kita adalah sanggup memelihara kita. Allah kita adalah sanggup menolong kita. Allah kita adalah sanggup memberikan satu jalan keluar bagi kita. Oleh karena itu, dalam merayakan kenaikan Yesus Kristus, jangan pernah cemas. Jangan pernah gelisah, saudaraku, apa yang kita hadapi. Dia naik ke surga, banyak manfaatnya bagi orang-orang yang percaya. Ada 3 hal yang kami peroleh di ini, saudaraku. Kita menjadi saksi supaya hidup kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Puji bagi nama Tuhan, saudaraku. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus selama-lamanya. Pujian ini pujian lama. Dan kami mohon nanti Bapak Jadi untuk masuk ke depan untuk melayani perjamuan suci. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah dalam dunia ini, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Mari kita bangkit diri sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah dalam dunia ini, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus.
bersama-sama menikmati perjamuan suci. Saudaraku, perhatikan roti yang Bapak Ibu pegang, saudara pegang. Di situ ada ayat. Ingat saudaraku, setelah kita akan masuk perjamuan suci, nanti selesai ayat ini boleh kita baca ulang. Saudaraku, menjadi kekuatan bagi kita. Angkat roti di atas kepala kita dan tempatkan tawan di tangan kiri kita, taruhkan dekat dada kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang terkasih, Tuhan menyerahkan hidupnya buat saudara dan saya. Dia menaik ke surga untuk menyediakan tempat bagi Bapak, Ibu, dan saudara semua ini. Dan kita yakin dan kita percaya firman Allah itu iya dan amin. Apa yang kita akan nikmati, kita terima dari Allah itu melalui janjinya. Dan kita yakini janji Allah itu pasti iya, pasti amin, dan Tuhan akan genapi. Kita bersyukur saudaraku, pada akhir Mei bulan ini kita masih melakukan menikmati perjamuan suci. Itu adalah suatu anugerah Allah, kebaikan Tuhan, dan kita akan nikmati penuh dengan rasa syukur yang mengingatkan kita akan penderitaan Yesus Kristus sebelum dia mati di kayu salib. Oleh karena bilur-bilurnya membawa kesembuhan bagi kita. Oleh karena bilur-bilurnya membawa pemulihan bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil tawan sesudah makan lalu berkata, tawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum tawan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Puji bagi nama Tuhan. Kiranya sukacita dan damai melalui perjamuan suci ini kita peroleh. Karena kita selalu diingatkan akan penderitaan Allah, akan sengsara Allah. Semuanya dilakukan untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Kita bersyukur kita telah dilepaskan dari kuasa dosa. Kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Terima kasih Tuhan bahwa tawan ini telah dimeteraikan dengan darah Yesus. Ada kuasa di dalam perjamuan suci. Mari Bapak Ibu, kalau saudara susah, ada penghiburan. Kalau saudara lemah, ada kekuatan. Kalau saudara dalam kekurangan, Allah akan mencukupi apa yang engkau perlukan. Terima kasih Tuhan, itulah janji Allah. Kami yakin, kami percaya, dan melalui perjamuan ini kami dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih Yesus. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Bapak Jadi berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku
kasih sayang Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua. Haleluya. Amin.